Shalom saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 5, demikian bunyinya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, bagian kita baru baca tadi mencatat tentang kejadian sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memberikan sebuah janji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima baptisan Roh Kudus bila Roh Kudus turun ke atas mereka. Saudara, baptisan Roh Kudus ini apa artinya? Nah, dikatakan bahwa baptisan ini berbeda dengan baptisan yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang ditandai dengan baptisan air. Apa perbedaan di antara keduanya? Saudara, keduanya berbeda secara natur maupun kualitasnya. Baptisan Yohanes lebih bersifat lahiriah yang ditandai dengan prosesi baptisan air. Di dalam Matius 3:11, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara, Yohanes Pembaptis menyebut baptisan yang ia lakukan sebagai tanda pertobatan. Lalu kemudian ia melanjutkan, tetapi dia yang akan datang setelah aku, yaitu Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya saudara-saudara, baptisan Yohanes hanyalah suatu tanda yang nantinya akan digenapi sepenuhnya maknanya melalui baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, pertobatan yang terjadi di dalam baptisan Yohanes bersifat terbatas dan sementara. Karena Roh Kudus belum datang dan belum diam dalam diri orang tersebut. Tetapi hanya sebatas menegur, menginsafkan orang tersebut akan dosanya. Ini sesuatu yang baik tentunya, tapi terbatas dari dampaknya. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang terjadi secara spiritual, yang tidak disertai dengan sesuatu upacara lahiriah, tapi sesuatu yang terjadi dalam hati manusia. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, Paulus berkata, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Nah, Paulus katakan pada saat kita percaya, kita semua dibaptis Roh Kudus menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi baptisan Roh Kudus bicara tentang momen di mana orang percaya mengalami kelahiran baru yang kemudian menghasilkan pertobatan sejati. Bukan pertobatan yang sementara seperti pada baptisan Yohanes. Karena dalam diri orang percaya sekarang terdapat natur yang baru yang ditanam oleh Roh Kudus. Natur yang rindu untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan kemudian juga dalam diri orang percaya sekarang hadir Roh Kudus yang menyertai dan membimbing, sehingga ia secara terus-menerus hidup di dalam pemeliharaan Roh Kudus. Karena itu kita bersyukur atas janji Kristus yang sudah digenapi melalui kedatangan Roh Kudus. Kita bersyukur atas hadirnya Roh Kudus yang melahirbarukan kita, yang orang yang percaya, dan yang kemudian berkenan diam dalam diri kita untuk memimpin hidup kita. Karena itu sebagai ucapan syukur kita, sebagai respon kita yang seharusnya, maka sudah sewajarnya kita berserah kepada Roh Kudus dan memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Agar hidup baru yang sudah ditanamkan Roh Kudus dalam diri kita itu terus bertumbuh lebih dewasa, terus bertumbuh jadi lebih serupa dengan Kristus dalam setiap pemikiran kita dan juga dalam setiap perbuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.